Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Chen Ping langsung membuka kerak anggota keluarga Seng dan melihat rambut yang sangat tipis di belakang leher anggota keluarga Seng. Bintik hitam kecil tersebut tidak akan terlihat sama sekali jika tidak diperhatikan dengan teliti. Chen Ping menyedot telapak tangannya dengan lembut, dan melihat duri beracun setipis bulu sapi terbang keluar dari titik hitam. Mereka ditusuk duri beracun, jadi mereka berhalusinasi. Itu bukan karena susunan ilusi. Sekarang kamu bisa menyedot duri beracun dari tubuh mereka. Chen Ping berkata pada Seng Busi. Seng Busi memandangi duri beracun setipis bulu sapi di tangan Chen Ping, matanya penuh dengan keterkejutan. Chen Ping benar-benar bisa mendeteksi sengatan sekecil itu. Segera, Seng Busi dan Tetua Agung menyedot semua sengatan dari keluarga Seng. Saat ini, semua orang mengagumi Chen Ping. Kalian semua ikuti aku dan jangan berjalan sembarangan. Tumbuhan dan hewan di sini semuanya bermutasi karena energi peri mereka, membuat mereka sulit untuk dihadapi. Tanda seru, ayolah. Keduanya menatap Chen Ping. Lagi pula, mereka tidak yakin dengan tebakan mereka dan hanya bisa menunggu Chen Ping. Chen Ping mengingatkan semuanya. Dengarkan Tuan Chen, tidak ada seorang pun yang diizinkan bergerak dalam kekacauan. Seng Busi berteriak pada semua orang di keluarga Seng. Di bawah kepemimpinan Chen Ping, semua orang berjalan ke kaki gunung. Namun Anda dapat melihat puncak gunung tersebut dari kejauhan, namun ketika Anda mendekat, ternyata puncak gunung tersebut telah menghilang. Tuan Chen, pasti ada lingkaran sihir di sini. Apakah ini penipuan? Puncak gunung setinggi itu telah menghilang. Seng Busi bertanya dengan bingung. Tuan, ini tidak sesederhana menutup-nutupi, itu mungkin beberapa formasi hantu. Tetua yang hebat itu membalas. Jika bukan karena Chen Ping di sepanjang jalan, bahkan jika mereka merusak formasi, mereka tetap tidak akan tahu berapa banyak kerugian yang akan mereka alami. Tanda seru, ini bukan tipuan, juga bukan formasi hantu. Alasan kenapa kita tidak bisa melihat puncak gunung adalah karena kita sudah berjalan ke puncak gunung. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan badai tiba-tiba meledak di tempat kabut peri terselubung di depannya. Kabut peri terhempas, tetapi semua orang menyadari bahwa mereka sudah setengah jalan mendaki gunung. Yang lebih mengejutkan mereka adalah di tengah gunung, sebuah tanah datar yang luas muncul. Namun ada beberapa bangunan yang sekilas tidak berasal dari dunia surga dan manusia, meski bangunan ini sudah sangat tua, namun tetap masih memancarkan keagungan. Di atas gedung-gedung ini, ada awan keberuntungan berwarna-warni yang mengambang, dan roh peri terus-menerus bertahan. Kenapa ada bangunan di sini? Apakah masih ada orang yang tinggal di sini setelah perang antara dewa dan iblis? Apakah ini sekte Xianjia yang asli? Meski bangunannya terlihat tua dan tidak terlalu besar, namun tetap bergaya rumah peri. Semua orang di keluarga Seng melihat bangunan yang tiba-tiba muncul di depan mereka dan merasa sangat terkejut. Seng Busi dan Tetua Agung juga tercengang, dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Chen Ping juga merasa luar biasa. Chen Ping tidak datang lebih dulu. Bagaimana bisa sebuah sekte muncul di medan perang para dewa dan iblis ini? Jika bangunan-bangunan ini tidak bersifat sektarian, apa gunanya membangun bangunan-bangunan tersebut? Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus mendaki gunung, atau haruskah kita menjelajahi bangunan ini dulu? Seng Busi bertanya pada Chen Ping. Tentu saja, mari kita selidiki situasinya. Jika tidak ada harta karun di gedung ini, jangan berlama-lama dan segera pergi. Tapi semua orang harus berhati-hati. Bukan hal yang baik jika sebuah bangunan tiba-tiba muncul di tempat seperti ini. Hati-hati karena ada lingkaran sihir. Chen Ping mengingatkan Seng Busi. Alasan mengapa Chen Ping tidak mengusulkan untuk menjelajahinya sendiri adalah karena dia takut Seng Busi akan berpikir terlalu banyak.
Meskipun Seng Busi berkata bahwa semua harta itu harus diberikan kepada dirinya sendiri, Chen Ping tidak mungkin menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri, itu terlalu tidak masuk akal. Oke, saya akan mengikuti sesepuh agung dan masing-masing membawa beberapa anggota suku. Seng Busi mengangguk, lalu berkata kepada Seng Jiahui dan Seng Jiayue, kalian berdua tetap sehat dan jangan lari-lari. Kalian harus menunggu kami keluar. Tanda seru. Seng Busi tidak membiarkan Seng Jiahui dan Seng Jiayue bersama karena dia takut ada bahaya di dalam gedung. Tuan, kami akan menemanimu, kata Huo Feng. Dia ingin mengikuti Baiqian dan Chen Ping ke dalam gedung untuk mencegah bahaya dan mereka dapat membantu. Tidak, kamu tetap di luar saja. Jika ada bahaya, jagalah bagian dalam dan luar tetap bersama. Chen Ping berkata pada Huo Feng. Melihat Chen Ping menolak untuk mengikuti, Huo Feng hanya bisa menganggukkan kepalanya. Chen Ping langsung memilih sebuah bangunan dan masuk, sementara Seng Busi dan Tetua Agung membawa orang-orang untuk mencari gedung lain. Semua orang gugup dan bersemangat, takut dengan formasi mekanis apapun, tetapi juga bersemangat apakah mereka dapat menemukan harta karun itu. Setelah Chen Ping memasuki sebuah gedung, gelombang energi abadi berfluktuasi, dan kehampaan bergetar. Segera setelah itu, mata Chen Ping berbinar dan dia melihat area luas berisi semua jenis rumput peri bermekaran dengan 100 bunga, tumbuh sangat subur. Memang ada formasi di gedung ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan makhluk abadi ini. Tidak perlu melepas celana dan kentut. Chen Ping sedikit terdiam. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan makhluk abadi dengan membuat lingkaran sihir sebesar itu, dan ada juga lingkaran sihir di dalam lingkaran sihir. Keluar. Tepat ketika Chen Ping bertanya-tanya, dia tiba-tiba merasakan gerakan aneh, dan kemudian telur makhluk roh itu lari dengan sendirinya. Telur binatang roh ini adalah satu-satunya benda yang dapat lepas dari cincin penyimpanan dengan sendirinya tanpa kendali Chen Ping. Telur makhluk roh melompat, memancarkan cahaya redup, dan terus-menerus menyerap energi peri. Tuan Chen, jika Anda memiliki energi abadi yang kuat, mengapa Anda tidak berlatih lagi, jika tidak semua energi abadi akan terbuang sia-sia? Zeyan berkata pada Chen Ping dalam pikirannya. Memang, tempat ini jauh lebih baik daripada peri milikku. Chen Ping memandangi cincau yang tak terbatas dan sangat emosional. Merasakan energi abadi yang melimpah, Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk bersila dan mulai menyerapnya dengan gila-gilaan. Telur makhluk roh juga menyerap energi peri itu sendiri. Saat Chen Ping sedang berlatih, Huo Feng dan yang lainnya di luar terkejut saat mengetahui bahwa ketika Chen Ping dan yang lainnya memasuki gedung tersebut telah menghilang secara misterius. Tuan, Tuan. Huo Feng kaget dan berteriak cepat, tapi suaranya kosong dan tidak ada yang menjawab sama sekali. Apakah semua bangunan ini jebakan? Baiqian berkata dengan gugup. Mereka tidak memahami formasinya dan tidak tahu apakah bangunan ini adalah jebakan. Nona Seng, apakah ada lingkaran sihir di gedung ini? Baiqian bertanya pada Seng Jiahui. Seng Jiahui juga bingung saat ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya tidak menemukan lingkaran sihir sama sekali. Dari petik 2, aku juga tidak menyadarinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Seng Jiayue juga kehilangan kesabaran dan buru-buru berlari di tanah yang lembut itu, tapi tidak ada bangunan seperti itu sama sekali. Sepertinya bangunan-bangunan itu tidak pernah ada. Tepat ketika Huo Feng dan yang lainnya merasa cemas, sekelompok orang dengan cepat mendatangi mereka. Orang-orang ini tidak lain adalah Qi Pei Jia dan Geng Tianming. Dalam perjalanannya, Geng Tianming kehilangan beberapa biksu. Bagaimanapun, tumbuhan dan hewan di sini semuanya diberi makan oleh energi peri, dan kekuatannya tidak lemah. Jika Qi Pei Jia tidak mengikuti mereka, kerugian Tianming Gang mereka akan lebih besar. Pemimpin geng, aku tidak menyangka tempat ini begitu berbahaya. Jika bukan karena kamu, kami akan membunuh banyak orang. Zhou Qi berkata dengan rasa takut yang masih ada. Semakin besar badai,
Semakin mahal harga ikannya, dan semakin berbahaya, semakin berarti harta karun di sini pasti sangat berharga. Ki Pei Jia tersenyum tipis. Sekarang dia merindukan harta karun di puncak gunung ini.